marah juga akan menjadi salah satu uslub, wasilah untuk tujuan-tujuan tertentu, khususnya bila mana di dalam pengajaran, dalam penyampaian, dalam khutbah perlu ada keseriusan pada orang yang menyampaikan, sehingga tujuannya adalah untuk menarik perhatian audiens dengan apa yang disampaikan oleh yang menyampaikan dalam keadaan marah, untuk menarik perhatian audiens supaya dengar apa yang akan disampaikan. HRS dihina-hina di tanah air, di Malaysia dapat penghargaan. Namanya menggema di setiap medan perjuangan umat Islam yang menuntut keadilan dan kesetaraan. Ia lebih dari seorang ulama. Ia menjelma menjadi simbol perlawanan umat terhadap kesewenang-wenangan siapapun pelakunya. Jadi kalau nampak ada penceramah umpamanya yang garang, umpama marah-marah, jangan garanglah penceramah itu. Dia bahagian daripada uslub, bahagian daripada wasilah untuk menarik perhatian orang. Kecuali kalau penceramah itu direct marah macam tu, mungkin aku marah. Tapi kalau tujuannya dengan suara lantang umpamanya, atau keras, dia punya pegang mikrofon, contohlah, tujuannya adalah untuk menarik perhatian audiens supaya mereka itu adalah mengambil fokus kepada apa yang akan disampaikan. Saya cuma lihat Habib Rizik itu, ya Allah, capeknya kayak apa, susahnya kayak apa, fitnah macam-macam timbul, dicari-cari, sampai dia mengatakan kalau ada semut saya injak mungkin akan dilaporkan. Bukan semua habaib menjadikan sebuah patokan. Habaib siapa? Habaib yang berkiblat kepada kakek moyangnya. Seperti siapa? Habib Zain Al-Smith di Madinah, Habib Muhammad Alwi Al-Maliki di Makkah, Habib Umar bin Habib di Terim, Habib Hasan Syadri, Habib Salim Syadri. Di Indonesia gimana? Indonesia seperti Habib Rizik. Tak gentar berhadapan dengan kekuasaan yang menggunakan segala cara untuk mendegradasi semangat perjuangan umat. Ia mengorbankan kerinduannya untuk menginjakan kaki di tanah airnya sendiri. Dengan segala macam kontroversi, ia tetaplah seorang ulama karismatik dengan front pembela Islam sebagai basis jamaahnya. Beliau adalah Habib Muhammad Rizik Syihab. Sudah dilaporkan ke KPK saja masih. Alhamdulillah ini lagi ngamuk Sri Mulyani. 4 triliun dibawa ke mana Ahok? Insyaallah ya Rab. Ahlikil zalimin bil zalimin. Ahlikil zalimin bil zalimin. Ahlikhum ya Rab. Kenapa? Apa yang didapatkan Habib Rizik, Pak? Berkorban seperti itu, apa yang didapatkan? Apa yang diperjuangkan? Dapat duit. Dari mana dapat duit? Sehingga ada apa-apa dalam hatinya kalau nggak senang dengan perjuangan beliau. Kalau cara boleh beda, saya caranya beda dengan FPI. Tapi saya untuk tidak menyenangi, tidak senang dengan cara Habib Rizik, itu kayaknya ada sesuatu kenifakan dalam hatinya, ada sesuatu penyakit dalam hatinya. Saya enggak seperti itu. Saya belum bisa seperti Habib Rizik dari sekarang. Tapi sujud saya doakan Habib Rizik. Fair saja. Bukan terus malah dikritik, bukan terus malah diomong ini, maaf kita. Kalau skenario itu datangnya dari Ahok CS, saya nggak masalah. Tapi kalau datangnya dari saudara kita sendiri, sekalipun dari Habib sendiri, itu yang sakit hati. HRS dihina-hina di tanah air, di Malaysia dapat penghargaan. Beredar di media sosial, klaim yang menyebut IBHRS mendapatkan penghargaan di Malaysia sementara di Indonesia dihina-hina. Klaim tersebut dibagikan oleh pemilik akun Facebook bernama Aisyah Kamaludin Wijaya Kusuma dengan menyertakan tangkapan layar video kanal YouTube media umat muslim berjudul Penghargaan kepada IBHRS di Malaysia. Habib Rizik dapat Piala Ulama di Muslim Choice Award.
Unggahan klaim tersebut telah menuai 94 reaksi, 85 komentar, dan 7 kali dibagikan oleh pengguna Facebook lain. Berikut adalah narasi yang dibagikan. Di Malaysia dapat penghargaan, di tanah airnya dapat penghinaan. Mas tak mas, di Rohingya. Jangankan muslim, yang non-muslim pun beliau bantu. HRS ulamaku, semoga Allah selalu melindungi beliau. Dari hasil penelusuran turnbackhow.id, jaringan suara.com, penghargaan selama diklaim bukan diselenggarakan di Malaysia. Totalnya, penghargaan itu merupakan acara malam anugerah Muslim Choice Award yang diselenggarakan di Hotel Pullman M Jalan M Tamrin, Jakarta Pusat pada 2018 lalu. Adapun HRS, kala itu diwakilkan oleh menantu Habib Muhammad Hanif bin Abdurrahman karena dulu masih bermukim di Mekah, Arab Saudi. HRS mendapatkan penghargaan untuk kategori Ulama Award beserta beberapa penceramah dan terbuka lainnya. Sebagai gambaran, Muslim Choice Award merupakan ajang pemberian penghargaan kepada sejumlah tokoh yang dinilai memberikan inspirasi, sumbangan besar dan signifikan terhadap perkembangan Islam, kehidupan berbangsa dan bernegara baik di lingkup daerah, nasional hingga global. Saya belum bisa seperti Habib Rizik dari sekarang. Tapi sujud saya doakan Habib Rizik. Fair saja. Ini bukan terus malah dikritik, bukan terus malah diomong gini, maaf Ustaz. Kalau skenario itu datangnya dari Ahok CS, saya nggak masalah. Tapi kalau datangnya dari saudara kita sendiri, sekalipun dari Habib sendiri, itu yang sakit hati. Saya enggak seperti itu. Perjuangannya bagus. Kenapa? Imam Ali keras, Syekh Umar bin Khattab keras, nggak bisa lihat kemungkaran. Tapi Syekh Abu Bakar Siddiq lembut, Sayyidina Utsman bin Affan lembut. Tapi kenapa harus ada Sayyidina Ali, lalu harus ada Sayyidina Umar bin Khattab? Itulah kodratnya Allah Ta'ala di dalam syariat ini. Harus ada seperti itu, harus ada seperti itu. Karena Pak Setan itu pinter. Jadi kalau kita itu mengatakan jenius, setan itu lebih jenius. Kalau saya ini sudah S3, setan itu S-nya sudah ribuan, Pak. Jadi kita ini tahu, setan itu karena masuk lewat lembut. Lewat lembut, harus obatnya, Pak, keras. Kadang-kadang apa? Setan masuk lewat keras, dilembutin. Caranya seperti itu. Jadi harus ada air, ada api. Hidup kita dengan air saja tanpa api, nggak mungkin. Hidup kita dengan api saja tanpa air, nggak mungkin. Jadi dua-duanya harus ada. Jadi saya beda caranya. Saya nggak ikut FPI. Saya berapa kali saya mau diangkat. Bahkan kalau semua saya mau, mungkin Habib Alwi kalah saingan sama saya. Tapi saya nggak mau. Kenapa saya nggak mau? Bukan saya nggak setuju. Saya sudah sibuk. Dan saya dilarang untuk masuk ke dalam sebuah struktur. Kenapa? Saya punya abah baru punya komitmen. Kalau kita pegang tugas harus maksimal dalam tugas itu. Jangan sampai kita pecah-pecah. Itu maksudnya. Jadi bukan saya tidak setuju, tidak. Dalwa itu kalau Pama tidak mendukung, kita buat apa-apanya. Nanti ada pertemuan. Dia jelek rasa. Dia berhati Rizik. Lalu kita itu karena memperjuangkan Rizik, hidup fitnah, dijauhi. Tidak apa-apa dijauhi. Yang penting Allah ridho. Emang kamu yang bisa menjauhkan kita daripada manusia? Emang kamu yang bisa bikin kita mati hidup? Emang kamu yang bisa memberikan kita makan? Tidak, Allah. Allah yang memberikan. HRS dihina-hina di tanah air, di Malaysia dapat penghargaan. Beredar di media sosial, klaim yang menyebut IPHRS mendapatkan penghargaan di Malaysia sementara di Indonesia dihina-hina. Klaim tersebut dibagikan oleh pemilik akun Facebook bernama Aisyah Kamaluddin Wijaya Kusuma dengan menyertakan tangkapan layar video kanal YouTube media umat muslim berjudul Penghargaan kepada IPHRS di Malaysia, Habib Rizik dapat Piala Ulama di Muslim Choice Award. Unggahan klaim tersebut telah menuai 94 reaksi, 85 komentar, dan 7 kali dibagikan oleh pengguna Facebook lain. Berikut adalah narasi yang dibagikan. Di Malaysia dapat penghargaan, di tanah airnya dapat penghinaan. Mas tak mas, di Rohingya. Jangankan muslim, yang non-muslim pun beliau bantu. HRS ulamaku, semoga Allah selalu melindungi beliau. Dari hasil penelusuran turnbackhow.id, jaringan suara.com, penghargaan selama diklaim bukan diselenggarakan di Malaysia. Faktanya, penghargaan itu merupakan acara malam anugerah Muslim Choice Award yang diselenggarakan di Hotel Pullman M Jalan M Tamrin, Jakarta Pusat pada 2018 lalu. Adapun HRS, kala itu diwakilkan oleh menantu Habib Muhammad Hanif bin Abdurrahman karena dulu masih bermukim di Mekah, Arab Saudi.
HRS mendapatkan penghargaan untuk kategori Ulama Award beserta beberapa penceramah terkemuka lainnya. Sebagai gambaran, Muslim Choice Award merupakan ajang pemberian penghargaan kepada sejumlah tokoh yang dinilai memberikan inspirasi, sumbangan besar dan signifikan terhadap perkembangan Islam, kehidupan berbangsa dan bernegara baik di lingkup daerah, nasional,